Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi. Kita akan berdiskusi terkait dengan dinamika politik, sosial, agama yang sedang berkembang dan terupdate saat ini. Nah, pada kesempatan sore ini, saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan berdiskusi terkait dengan perkembangan terakhir dinamika menuju Pilpres 2024. Nah, 1-2 terakhir kemarin kan kita tahu sendiri Partai Nasdem telah secara resmi mengusung Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sebagai kandidat calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau kita bicara Pilpres, untuk di NTB sendiri, itu hampir 2 kali Pilpres itu berturut-turut dimenangkan oleh Prabowo. 2024 Prabowo Hatta unggul telak melawan Jokowi Yusuf Kala. Dan juga di Pilpres 2019 kita tahu juga Prabowo Sandi juga masih menang telak dengan melawan Jokowi Amin. Nah, di Pilpres 2024 seperti apa kita lihat kondisi Pilpres di sini? Apakah Prabowo akan masih unggul ataukah Anies Baswedan akan mampu mencuri hati masyarakat NTB begitu? Nah, seperti apa nanti Pak Dokter melihat konstelasi Pilpres di NTB begitu? Pasca resminya Anies Baswedan diusung oleh Nasdem begitu, Bang. Ya, oke Mas Ani, ini saya kira kehadiran Mas Anies ya, pasca paripurna di DKI Jakarta, beliau kemudian dideklarasikan oleh teman-teman Nasdem sebagai calon presiden. Saya kira ini step politik yang sangat maju menurut saya, karena bagaimanapun Anies menjadi salah satu kandidat yang banyak diperhitungkan sebenarnya. Dalam gaya kepemimpinan beliau, kemudian potensi beliau ketika menganalisa masalah, punya visi misi. Tentunya Bang Surya Paloh punya pertimbangan sendiri kalau saya lihat kenapa kemudian beliau memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 ya. Ya tentunya Mas Ani kan masih banyak PR ya. Kalau kita lihat kan Bang Anies belum menentukan siapa wakilnya. Jadi ada nama-nama misalkan AHY, ada Khofifah ya, kemudian ada juga Andika Perkasa, Panglima TNI kita ya, Bang Andika. Ini saya kira cawapres-cawapres yang sangat potensial yang bisa mendampingi Anies Baswedan. Ya tentunya mungkin buzzer-buzzer tidak senang ya Mas Ani, terutama yang pro pemerintah karena mereka dulu sangat terlibat intensif ya melawan Anies ketika Pilkada DKI Jakarta. Mereka rame-rame mendukung Basuki Cahayapurnama Bang Ahok dulu. Tetapi ya udahlah, itu realitas politik yang terjadi. Ya tentunya dengan pilihan-pilihan cawapres ini Mas Ani ya ada beberapa kelebihan lah ya. Kalau yang terkuat memang AHY kalau kita lihat survei, beliau yang paling tinggi surveinya, kalau beliau menjadi wakil. Nah sekarang bagaimana keberterimaan masyarakat terhadap AHY dan juga SBY tentunya ya sebagai platform ya, sebagai representasi politik dari AHY itu sendiri. Karena bagaimanapun AHY ini kan banyak menirukan gaya bapaknya begitu, entah gaya berpolitiknya, ide-ide beliau, cara kampanye, saya kira banyak juga yang menarik yang bisa kita ambil. Nah kemudian ada Khofifah, saya kira ini peluangnya cukup besar seandainya Anies Baswedan bergabung dengan Khofifah. Ya. Bagaimanapun mungkin suara Jawa Timur sangat signifikan. Anggaplah misalkan Anies yang menang di DKI, kemudian kuat di Jawa Timur, ya. Nah Jawa Barat sama Jawa Tengah ini kemudian menjadi PR mereka. Untuk konteks Lombok, ya. NTB lah, NTB. Untuk konteks NTB ya, maaf. Untuk konteks NTB, bagaimana sebenarnya peluang Anies Baswedan? Saya kira untuk menganalisa
ini Mas Yani ya tentunya kalau alat yang paling sederhana ya hasil survei ya, dan kita belum membaca hasil survei yang ada di Lombok ya, kemana kemudian kecenderungan para voters kita, apakah mereka mendukung Prabowo, mendukung Anies Baswedan, mendukung Ganjar Pranowo, ya saya kira semuanya punya segmen, punya kans ya, punya segmen jamaah sendiri yang kemudian bisa dikapitalisasi begitu. Nah, cuman saya melihat Mas Yani ya, ini kan kalau kita bicara figur tentu nggak bisa juga kita lepas dari mesin politik mereka. Terutama Prabowo kita lihat ya dengan adanya gerakan-gerakan HBK Partai Gerindra, saya kira kalau menurut saya Mas Yani, Prabowo masih calon yang kuat untuk memenangkan pilkada di NTB, pilpres di NTB gitu ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Anies bisa menyalip. Kenapa? Karena kita tahu sentimen keagamaannya, begitu juga sentimen politik dengan PDIP misalkan, dan kuatnya kelompok-kelompok Islam yang menentang pemerintah ya. Ini saya kira bisa juga menjadi modal ya, bagaimana Bang Anies bisa menyalip Prabowo Subianto. Tapi kita lihat nanti Mas Yani. Cuman kalau catatan saya bahwa mesin partai itu juga sangat mendukung. Sejauh mana kemudian calon-calon ini bisa meraup suara. Tapi memang kalau kita ikuti Bang ya, baik diskusi-diskusi di warung kopi maupun percakapan-percakapan di media sosial begitu kan, grup WA, di Facebook segala macam. Pasca Prabowo bergabung ke pemerintah dan menjadi menteri itu kan memang seperti ada kekecewaan yang sangat mendalam daripada pendukung Pak Prabowo begitu di Pilpres 2019. Nah, termasuk di NTB juga sepertinya memang ada banyak kekecewaan daripada pemilih Pak Prabowo sehingga karena keputusan Prabowo untuk bergabung dengan pemerintah. Nah, apakah ini tentu juga akan signifikan, akan merubah haluan para pemilih Prabowo dari semula memilih Prabowo memilih figur yang baru, termasuk Anies ini begitu, Bang? Ya sebenarnya kita belum tahu pasti ya, apa sih sebenarnya alasan masyarakat kita memilih Prabowo. Apakah hanya karena sentimen kebencian terhadap Jokowi pada waktu itu yang dianggap mungkin tidak Islamis ya, kurang bersahabat dengan ulama misalkan, terutama para habaib. Lalu itu kemudian yang mendorong mereka mendukung Prabowo, Mas Yani. Ini saya kira pertanyaan besar kita di sini. Apakah apa alasan masyarakat di NTB ini mendukung Prabowo Subianto? Kalau dulu mungkin pernah saya berkomentar, ini kan banyak sekali tokoh-tokoh kita dari timur yang memang pro ke Prabowo ya, ada Fahri Hamzah, ada Din Samsudin, mungkin hanya TGB yang kemarin ya yang mendukung Jokowi, dan tentunya berat beliau untuk mengangkat suara, apalagi TGB pada waktu itu sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur NTB. Mungkin kalau beliau masih jadi gubernur lain cerita ya, lain cerita. Nah, cuman Mas Yani bicara karakter ya, ini kan kalau kita bicara masyarakat NTB ini, mereka sepertinya ya, saya tidak tahu kalau kita lihat ada pergeseran apa enggak. Mereka sepertinya lebih suka figur-figur kayak tentara, militer, gagah, tegas gitu ya. Tegas. Mungkin Prabowo masih kuat menurut saya. Tapi di sisi lain ya, kalau kita lihat diskusi-diskusi yang terbaru ini memang banyak menjagokan Anies Baswedan. Apakah kemudian ini karena kekecewaan masyarakat kita terhadap pemerintah, terhadap pemerintahan Jokowi yang tidak puas, apalagi naiknya BBM. Saya kira ini lagi-lagi Mas Yani tergantung pada situasi politik sekarang. Seandainya misalkan masyarakat kita sudah jenuh dengan partai penguasa misalkan ya, kemudian ingin melihat ada pendatang baru ya, karena Indonesia ini kan selalu euforianya tinggi ya, harapannya tinggi, tapi sudah jalan mungkin tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Nah, kalau misalkan ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh politisi ya, dan mesin partai dalam melihat kecenderungan wacana politik yang ada, bisa jadi kemudian peluang Bang Anies lebih tinggi. Apalagi daerah kita kenal sangat muslimnya lebih kuat ya, secara simbolik ya. Jadi kelompok-kelompok yang masih menentang Jokowi masih banyak sampai sekarang. Yang masih termakan politik identitas juga masih banyak ya. Nah, kira-kira dalam pandangan Abang ini nanti para loyalis pendukung atau relawan pemenangan Anies ini apa yang akan menjadi isu jualan utama mereka di NTB ini sehingga masyarakat NTB ini bisa sebagian besar memilih Anies Baswedan gitu, Bang?
Ya, saya kira modal utama Bang Anies, beliau kan dikenal apa ya? Sebenarnya beliau tokoh yang sangat moderat. Bang Anies ini kita tahu beliau pernah menjadi rektor di Paramadina ya, universitas yang sangat yang cukup besar di Jakarta. Dan beliau alumni Amerika. Ya, saya kira nama beliau sebenarnya cukup bagus ya. Apa yang beliau katakan, kalau ada orang iri orang ini biarin aja begitu. Tetapi sentimen keagamaan lagi-lagi Mas Yani ya, bisa jadi menjadi modal juga Bang Anies untuk melangkahi elektabilitas Prabowo di NTB ya. Ya Nasdem, dengan suara Nasdem saya kira cukup menjanjikan ya. Tokoh-tokoh besar di NTB seperti Ibu Rohmi, lalu ada Bupati Lombok Tengah ya. Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Barat ya, Pak Fauzan Khalid ya. Saya kira ini bisa kemudian membackup suaranya Bang Anies ketika Nasdem sudah memutuskan Anies sebagai calon presiden. Tapi kita lihatlah Mas Yani, ini apakah kemudian tren Bang Anies naik ya, dengan gaya kepemimpinan beliau, gaya bicaranya bisa menginspirasi masyarakat kita untuk berubah ya. Seperti yang beliau katakan itu, bahwa perubahan itu ya bukan dilihat hanya dari indikator pembangunan, tetapi bagaimana kebahagiaan masyarakat. Ya kan beliau terkenal dengan Jakarta bahagia kan, yang kemudian sempat menjadi perdebatan waktu debat dengan Ahok. Pertanyaan terakhir Bang, apakah nanti politik identitas ini akan sekencang Pilpres 2019 begitu? Tergantung Mas Hani. Tergantung, sepertinya akan bergeser ya. Misalkan nanti kita harapkan ada 3 calon lah, setidaknya ya. Misalkan ada Prabowo, lalu ada PDIP ya, bisa mengusung Ganjar. Karena kalau Bu Puan, nah ini yang Bu Puan ini kadang-kadang apa ya, agak berat begitu Mas Hani. Karena bagaimanapun kan orang melihat hasil survei ya. Hasil survei ini kan salah satu indikator lah, instrumen saintifik yang orang gunakan untuk melihat sejauh mana dia diterima oleh masyarakat, elektabilitasnya seperti apa. Nah kalau misalkan PDIP memaksa Bu Puan ya tentu ini kan masih lama ya, mungkin Bu Puan bisa dikemas, bisa dikelola, bisa juga menaikkan elektabilitas beliau. Tetapi tentunya lagi-lagi ini perlu kita lihat hasil survei beliau ya. Saya yakin PDIP kalau tidak mau kehilangan kekuasaan di Indonesia, memimpin Indonesia, ya tentunya mereka perlu berhitung begitu. Apakah kemudian memang nanti idealnya harus berpasangan dengan Prabowo Subianto, atau justru mengambil risiko Puan kemudian dijadikan sebagai calon presiden. Ini saya kira yang kemudian sangat berisiko ya terhadap posisi PDIP sendiri nantinya di pemilu Pilpres 2024. Apakah mereka tetap memegang kekuasaan atau tidak? Siap. Ya, pemirsa, saya tidak akan mengambil kesimpulan apapun. Demikian diskusi kita. Sampai berjumpa di New Perspective dengan tema dan isu yang berbeda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.